Halo, saya Rahma Mutia dari kelas S2A NPM 2021 13500 190. Saya di sini akan menjelaskan bab 5 tentang tugas-tugas hukum perkembangan dan pertumbuhan remaja untuk mata kuliah perkembangan peserta didik. Perkembangan fisik pada remaja pada umumnya terdiri dari perubahan serta pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu perubahan internal dan perubahan eksternal. Yang termasuk dalam perubahan internal, yaitu yang pertama ada sistem pencernaan, yaitu perut dan usus yang semakin panjang dan besar. Yang kedua ada sistem peredaran darah, yaitu jantung yang berkembang lebih pesat. Yang ketiga ada sistem pernafasan. Mendekati usia 17 tahun, kapasitas paru-paru anak perempuan hampir matang, sedangkan anak laki-laki baru mencapai tingkat kematangannya beberapa tahun setelahnya. Yang keempat, ada sistem endokrin, yaitu masa pubertas. Yang kelima, ada jaringan tubuh. Pada usia 18 tahun, umumnya perkembangan kerangka manusia sudah berhenti. Yang ketiga, ada perkembangan eksternal, yaitu perubahan yang terlihat pada fisik, yaitu contohnya ada tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, dan ciri-ciri seks sekunder. Kemudian ada pertumbuhan dan perkembangan, yaitu ia dibagi menjadi dua, yaitu ada emosi dan kepribadian sosial remaja. Emosi yaitu tingginya emosi, terutama para remaja berada di bawah tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Sedangkan pada masa kanak-kanak, ia kurang siap menghadapi kondisi itu. Pertumbuhan dan perkembangan kepribadian sosial remaja yaitu penyesuaian diri dan sosial remaja sangat dipengaruhi oleh kelompok teman sebayanya karena merupakan lingkungan sosial pertama tempat remaja belajar hidup bersama orang lain yang bukan anggota keluarganya. Hukum pertumbuhan dan perkembangan remaja. Semakin lambat masa-masa perkembangan dibandingkan dengan norma-norma umum yang berlaku, semakin menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau hambatan dalam perkembangan. Tanda-tanda hambatan dalam perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kemampuan berjalan, yaitu jika jauh tertinggal tanpa ada sebab fungsional khusus. Selain itu, juga dapat dilihat dari kemampuan berbicaranya, dilihat sejauh mana perkembangannya jika dibandingkan dengan seusianya. Selain hal tersebut di atas, juga ada yang dinamakan dengan ritme atau irama perkembangan, yang dapat dilihat dari kematangan fungsi serta periode cepat atau lambatnya perkembangan. Pada saat tersebut, terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih atau tetap konstan sifatnya. Inilah yang disebut sebagai irama perkembangan. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengubah, mempercepat, atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. Kemudian ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu pertumbuhan fisik yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, kemampuan berpikir, hubungan dengan teman sebaya, hubungan dengan orang tua. Selanjutnya tentang kemampuan berpikir. Pada tahap awal remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebayanya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan pada masa remaja tahap akhir mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual yang sudah terbentuk. Lalu mengenai hubungan dengan teman sebayanya di mana remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman-teman sebayanya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat.
pertemanan yang lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Begitu juga dengan hubungan orang tua. Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini, tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir. Kebutuhan dan pemenuhan pada remaja pada gambar di bawah. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berprestasi. Setiap orang, tidak ada yang tidak berkeinginan untuk berhasil dalam kehidupannya, merasa kecewa bila jika tidak menghadapi kegagalan. Kemudian gambar selanjutnya adalah kebutuhan untuk berkuasa. Kebutuhan akan kekuasaan menampakkan diri pada keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Yang gambar terakhir adalah gambar kebutuhan untuk berafiliasi, tercermin pada keinginan berada pada situasi yang bersahabat dalam interaksi seseorang dengan orang lain. Kebutuhan remaja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebutuhan secara umum dan kebutuhan secara psikologis. Pertama, mengenai kebutuhan secara umum terdiri dari kebutuhan organik, yaitu makan dan minum, dan bernafas. Yang kedua ada emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga ada kebutuhan berprestasi, kebutuhan yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikologis. Yang keempat ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dari perkembangan jenis. Kemudian secara psikologis terdiri dari yang pertama ada safety needs, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Yang kedua belong and love needs, yaitu kebutuhan memiliki dan mencintai. Yang ketiga ada attempts needs, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Yang keempat ada self-actualizing needs, yaitu kebutuhan untuk menonjolkan diri. Beberapa masalah dan konsekuensinya yang terjadi dalam masa perkembangan remaja. Jika salah satu masalah yang tidak tercapai, maka akan ada beberapa konsekuensinya sebagai berikut. Yang pertama, ada transformasi sikap, yaitu dari sifat kekanak-kanakan menjadi dewasa. Apabila kita tidak bisa mengatasi permasalahan ini, maka konsekuensinya yang akan terjadi adalah kita akan mempersulit membangun sikap profesional. Kalian bisa simak dan simpulkan sendiri dari beberapa contoh permasalahan yang sudah saya sebutkan di sini. Sekian dari penjelasan saya tentang perkembangan fisik pada remaja. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.